Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dari kantor Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Telitakum Sendawa. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita ajak anggota keluarga beribadah kepada Tuhan hari ini. Khususkanlah waktu kita kepada Tuhan hari ini dan duduk bersama-sama dan ikuti ibadah bersama-sama hari ini. Dan ingatlah bahwa hari ini adalah hari Sabat Tuhan, di mana Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, mau memberkati hidup kita. Karena Dia bukanlah Tuhan yang hanya menuntut saja dari kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang mau memberkati, menuntut, dan memelihara. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, semua anggota keluarga kita, untuk menyembah dan mengagungkan. Dimanapun kita berada, siapapun saudara sekalian, baik yang setia mengikuti di dalam ibadah online GKI Telitakum Sendawa ini, dimanapun berada, teman-teman di Facebook, teman-teman di WA, dimanapun berada, mari kita gunakan waktu ini dan memusatkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dan ibadah ini akan dipandu oleh perkawan GKI Telitakum Sendawa. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan, kelanjutan firman Tuhan minggu lalu, yaitu yang menjelaskan tentang memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui saat teduh. Dan minggu lalu apa itu waktu teduh, dan hari ini kita akan melihat mengapa harus waktu teduh. Demikianlah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti kami ucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang 6 hari yang sudah kita lewati dalam setiap aktivitas kita masing-masing. Sehingga pada hari ini kita memiliki waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah korea mengatakan, "Ku beri kemuliaan." Beri kemuliaan
kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, marilah kita mengagungkan Dia hari ini, memuliakan nama-Nya, dan marilah kita arahkan semua hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mohon urapan dan kuasa dari Tuhan mengurapi kami semua hari ini, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan hari ini, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Semua fasilitas yang kami gunakan hari ini juga Tuhan memberkatinya, agar dapat menunjang pelayanan kami semua hari ini, dan kami boleh menikmati penyembahan dan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sembahlah Dia. Dengan otoritas Allah yang Maha Kuasa, hamba mohon, turunlah berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini, agar kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab hamba habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, bagaikan bejana. Karena kita adalah sebuah bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kita di hadapan Tuhan bahwa kita siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami kenal serta panggil
di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami sudah siap untuk belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon urapan dan kuasa-Mu mengurapi kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti firman Tuhan ini, dan kami boleh menjadi pelaku dari firman ini. Segala bentuk kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami saat mendengarkan pemberitaan ini, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan, singkirkan. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang penuh konsentrasi, pengertian dan hikmah, agar kami boleh mengerti firman ini. Menjamah hati setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini, baik yang di rumah maupun di mana saja yang mendengarkan firman ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mengurapi dan memberkati, agar kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba mohon urapan Tuhan mengurapi hamba. Hamba manusia terbatas, lemah dan penuh dosa dan hina. Layakkanlah hamba-Mu agar dapat memperkatakan firman ini sesuai dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini karena kuasa dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih dan belas kasihannya kepada kita. Dan hari demi hari kita bisa lewati. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah mampu melewati hidup hari demi hari kita. Tetapi karena anugerah Tuhan sajalah kita boleh melewati hari-hari kita dengan baik. Tidak terasa kita berada di bulan Juni ini. Itu tandanya perjalanan hidup kita dalam tahun 2020 ini sudah mendekati pertengahan, bahkan di pertengahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita dalam mengiringi Tuhan walaupun kondisi sangat tidak memungkinkan. Tetapi mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali kita belajar firman Tuhan. Tema kita, tema dari menemukan pengharapan. Kita berada di tema subnya itu adalah memelihara persekutuan dengan Tuhan, yaitu lewat waktu teduh. Minggu lalu kita berbicara tentang apa itu waktu teduh? Apa itu sendirian dengan Tuhan? Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Itulah waktu teduh yang Tuhan harapkan kita lakukan sebagai bentuk kita memelihara persekutuan dengan Tuhan, yaitu bersaat teduh dengan Tuhan, yaitu waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur setiap hari. Itulah waktu teduh yang kita belajar pada minggu lalu. Dan bagian yang kedua dari memelihara persekutuan dengan Tuhan ini melalui waktu teduh, kita telah memahami apa itu waktu teduh. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengapa harus melalui waktu teduh, atau kata lain, mengapa waktu teduh itu kita butuhkan dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa waktu teduh merupakan suatu pertanyaan bagi kita? Mengapa tidak dengan yang lain? Apa bedanya? Dan mengapa Tuhan minta kita khususkan waktu teduh dengan Tuhan
Dan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan itu. Selalu pagi-pagi hari dia menyendiri berdoa. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia juga bersaat teduh dengan Tuhan. Mengapa? Itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Dan hari ini firman Tuhan akan menjawab, mengapa harus waktu teduh? Karena kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh memberikan pertumbuhan. Itu yang pertama. Sekali lagi, mengapa waktu teduh? Karena kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh memberikan pertumbuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia melalui waktu teduh adalah memberikan pertumbuhan bagi kita. Firman Tuhan ini berkata, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa berbuat apa. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betapa pentingnya kita menunjukkan bahwa kita ini bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan itu sangat penting. Sama dengan pohon, ranting itu harus melekat pada pohon. Barulah nutrisi dari pohon itu akan mengalir ke ranting-ranting itu. Demikianlah kita. Kita secara pribadi harus bersaat teduh dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan persekutuan dengan Tuhan. Dari situlah energi, kekuatan iman kita akan bertumbuh kalau kita di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak tinggal, tidak memelihara persekutuan dengan Tuhan, jangan harap dia mengalami pertumbuhan. Sama dengan ranting ketika dia terpisah dari pohonnya, maka dia akan mati dan kering dan akan dibakar. Demikian juga hidup kita, saudara. Ingat, di situasi seperti ini, janganlah sampai umat Tuhan memisahkan diri dari Tuhan. Kita boleh saat ini tidak bersekutu di gereja, tetapi ingat, kita harus bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Kita boleh renungkan pribadi kita masing-masing dan keluarga kita selama virus corona ini, dan kita terpisah secara anggota jemaat beribadah di rumah masing-masing. Kira-kira kemajuan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, yang terjadi dalam pribadi kita dengan situasi seperti ini? Apakah kita semakin melekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Tidak hanya anggota jemaat, saya sebagai gembala sidang juga merasakan hal ini. Dan kemajuan yang saya alami, saya semakin melekat dengan Tuhan. Karena saya memiliki hubungan pribadi yang sangat intim dengan Tuhan. Saya lakukan di pagi hari. Saya harap itu bisa menular ke anggota keluarga saya. Dan saya harap ini bisa menular ke anggota seluruh jemaat Tuhan. Agar kita memiliki waktu teduh. Sama dengan pokok anggur. Kalau dahan anggur itu tidak melekat pada pohonnya, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Pertumbuhan iman kita di dalam kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh sangat dahsyat, saudara. Karena dengan pertumbuhan itu kita akan menghasilkan buah. Dalam hidup kita hari ini Tuhan memurnikan kita sebagai pokok, sebagai ranting-ranting yang melekat pada Kristus. Apakah kita berbuah atau sebaliknya tidak menghasilkan buah? Mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai pribadi ranting yang melekat pada Kristus dan saat ini sedang berbuah. Baik berbuah di dalam gereja, berbuah kepada orang lain. Ini saatnya kita menunjukkan kepedulian kita, saudara. Karena kita harus tunjukkan bahwa kita seorang yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mengapa harus waktu teduh? Karena kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh memberikan pemulihan. Yang pertama tadi memberikan pertumbuhan, dan yang kedua memberikan pemulihan. Matius pasal 11 ayat 28, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 memberikan penjelasan kepada kita yang pertama ini. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sungguh di dalam waktu teduh ini, saudara, kasih karunia Tuhan bertumbuh dalam hidup kita dan kita mengalaminya melalui waktu teduh karena memberikan pemulihan. Tuhan memulihkan kita melalui waktu teduh ini, saudara. Karena dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya dia akan memulihkan kita. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Kita harus melihara persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dulu. Kita harus menunjukkan keterikatan kita dengan Tuhan secara pribadi. Inilah waktu kita tunjukkan kehidupan yang baru, yang kita tunjukkan bahwa kita tidak menjalani kehidupan yang lamanya tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Di kondisi virus corona ini, kita harus berkomitmen untuk memiliki waktu teduh dengan Tuhan. Di saat waktu teduh itu, Tuhan memberikan pemulihan. Dia memulihkan hidup kita, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera. Karena firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tentu kita merasakan letih dan lesu dan memiliki beban yang berat. Datanglah kepada Tuhan. Pikullah kuk yang kupasang. Artinya ada tanggung jawab kita, saudara. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya menjanjikan kelegaan, tetapi di dalam kelegaan itu dia memberikan tanggung jawab kepada kita. Bagaimana kita memikul tanggung jawab? Belajarlah kepada dia. Karena dia lemah lembut, rendah hati, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa, Tuhan memberikan pemulihan kepada kita. Mengapa? Karena dia gembala agung kita. Tentu kita tidak akan mengalami kekurangan. Karena dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, artinya ketersediaan kebutuhan itu Tuhan menjamin dan memberikannya kepada kita. Yang membimbing kita ke air yang tenang, artinya memberikan jaminan keamanan bagi kita.
Ia menyegarkan jiwa, dia memulihkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kemudian dia menuntun kita ke jalan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Jalan yang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh. Bersaat teduh. Di dalam saat teduh itu ada pertumbuhan, ada pemulihan. Dan yang terakhir, mengapa waktu teduh? Mengapa harus waktu teduh? Karena kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh itu memberikan cara pandang, perspektif yang benar tentang Tuhan kepada kita. Cara pandang kita memandang Tuhan, Dia mengubahnya dan memberikannya kepada kita. Dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 38 berbunyi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, yaitu Yesus Kristus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simeon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ini cara pandang. Cara pandang manusia yang paling utama adalah memenuhi keinginan-keinginan duniawi yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan Yesus, karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tetap memiliki cara pandang, memandang kepada tujuannya berada di dalam dunia ini, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu sebabnya seolah-olah orang banyak yang dilaporkan oleh murid kepadanya itu, seolah-olah Tuhan tidak menganggap penting. Dan dia melihat yang lebih penting dari itu adalah memberitakan Injil di kota-kota lain. Demikian hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tujuan utama kita berada di dalam dunia ini adalah penuntasan amanat agung, membawa kabar baik ke seluruh suku dan bahasa. Bukankah sekarang ini gereja sibuk memoles di dalam gereja? Hadir corona ini membuat semua program yang manis-manis di dalam gereja, kenikmatan-kenikmatan yang di dalam gereja, persekutuan yang hanya menyenangkan manusia, yang menyukakan hati manusia di dalam gereja. Bukankah itu tidak ada artinya saat ini? Semuanya berhilang begitu saja. Ini saatnya kita kembali kepada fokus Tuhan kepada kita. Penjangkauan jiwa, penuntasan amanat agung Yesus Kristus. Mari kita mengubah cara pandang kita. Tuntaskanlah amanat agung. Perspektif kehidupan kita, cara pandang kita diubah oleh Tuhan melalui saat teduh. Kita berpikir seperti pikiran Kristus. Kita memandang seperti cara Allah memandang. Itu yang bertumbuh saat kita mengadakan saat teduh. Selanjutnya, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu.
karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Cara pandang Daud berbeda dengan cara pandang Saul. Mengapa? Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan senantiasa memelihara persekutuan dengan Tuhan, sehingga cara pandang Daud, hal yang besar, hal yang tidak mungkin, pasti mungkin di dalam Tuhan. Saul memandang tidak mungkin mereka bisa melewati musuh yang besar ini, yaitu Goliat. Tidak ada satupun tentara yang sanggup berhadapan dengan Goliat karena dia besar. Tetapi seorang anak kecil yang memiliki hubungan yang baik, yang memelihara hubungannya baik dengan Tuhan melalui persekutuannya dengan Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda. Itu sebabnya hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Pengalaman-pengalamannya di dalam Tuhan selama dia di padang mengembalakan domba, temannya hanyalah Tuhan. Datang berancaman-ancaman, baik beruang, singa, dia telah hajar, dia telah habisi. Pengalaman itu yang dia terapkan. Cara pandangnya dengan Tuhan yang berbeda, sehingga dia katakan, orang yang mencemooh barisan orang Israel yang memiliki Allah yang hidup ini juga akan sama nasibnya dengan beruang dan singa itu. Itu sebabnya apa yang terjadi. Dia bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana cara dia mengalahkan Goliat? Dia coba menggunakan cara dan alat perang tentara Israel dengan menggunakan pakaian dan kelengkapan. Malah firman Tuhan katakan, dia tidak bisa berdiri dan goyah. Tetapi dia tanggalkan semua itu dan dia maju menggunakan alat yang biasa dia pakai, yaitu kain dan umban. Firman Tuhan berkata, dia melepaskan umban itu. Firman Tuhan berkata, dia tepat di dahi Goliat, dan saat itulah Goliat rebah. Apa yang dapat kita perhatikan dari sini? Segala kekuatan dan keahlian Daud dalam pengalamannya menggunakan umban itu, dan segala kekuatan dan tenaganya dia gunakan pun. Itu sebabnya tepat di dahi itu menunjukkan Daud menggunakan segenap keahliannya. Tidak ada yang tersisa untuk menghadapi Goliat. Dan batu itu tertancap terbenam di dahi. Itu menunjukkan bahwa full power yang digunakan oleh Daud, artinya segala kekuatannya, segala keahliannya dia gunakan untuk menghabisi. Seringkali kita sebagai orang percaya mau mengalahkan tantangan, mau coba mengalami pengalaman iman orang lain, mau seperti cara orang lain. Tidak, saudara. Apa pengalaman kita dengan Tuhan? Sekecil apapun kemampuan kita, andalkan Tuhan, maka tantangan yang besar itu akan rebah dan kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Cara pandang yang diubah kalau kita bersatu teduh dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini, marilah kita mengandalkan Tuhan,
Peliharalah persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan bersaat teduh dengan Tuhan. Dan mengapa harus saat teduh? Karena melalui saat teduh kasih karunia Tuhan memberikan pertumbuhan, memberikan pemulihan, dan mengubah perspektif atau cara pandang. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami telah belajar firman kembali, melihat bagaimana kami harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Satu caranya dan kami harus memelihara persekutuan dengan Tuhan dengan bersaat teduh. Kami telah memahami apa itu waktu teduh, dan hari ini kami diajarkan dan memberikan pemahaman mengapa harus melalui waktu teduh. Karena melalui waktu teduh, kasih karunia Tuhan memberikan pertumbuhan, memberikan pemulihan, dan mengubah perspektif dan cara pandang kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba memberkati setiap telinga yang mendengar. Hamba memberkati setiap pribadi yang berkomitmen melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, digenapilah janji-janji berkat dalam kehidupan umat-Mu hari ini. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka komitmen, Tuhan genapi janji Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan memeteraikan firman ini di dalam hati umat Tuhan, sehingga mereka menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam kita menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman, terdapat pada nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi samaku
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak Gembala untuk membawa kita di dalam doa syafaat dan doa persembahan sekaligus doa penutup. Kesempatan kami berikan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Kami merasakan sukacita, pemeliharaan yang sempurna bagi kehidupan kami. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku dari firman ini. Kami juga baru saja memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kembalikanlah berkat-berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan sesuai dengan janji. Baik mereka yang memberikan persembahan secara rutin sebagai bentuk dukungan dalam pelayanan, ada yang mendukung pembangunan, terlebih lagi mereka yang mengembalikan 10% dari penghasilan mereka. Hamba mohon berkat Tuhan turun ke atas persembahan ini. Mereka sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan hari ini. Orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka Bapa. Di masa tua mereka hidup dalam kekuatan, penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus, dan mereka menikmati sukacita. Demikian juga anggota perkawan dan anggota perkarya, tentu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan, boleh menjadi teladan yang baik dalam kasih dengan tanggung jawab yang penuh, baik memimpin keluarga kepada Kristus, menata rumah tangga dengan baik. Tuhan memberkati. Yang sebagai perkarya, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha. Kami tahu bahwa banyak kesulitan yang dihadapi dengan situasi seperti yang dialami dunia saat ini. Tetapi kami percaya janji Tuhan tetap menyertai dan memberkati anggota perkarya dalam bekerja. Demikian juga hamba berdoa untuk pemuda-pemudi, Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh menjadi pemuda-pemudi yang baik. Tentu mereka berjuang juga, Tuhan campur tangan supaya mereka boleh sukses dalam perjuangan. Mereka yang masih mencari pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan menyediakan pasangan hidup yang seimbang dan serasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu maupun anak-anak kecil. Tuhan memberkati mereka. Pelihara dengan kasih-Mu Bapa, beri hikmat dan pengertian agar mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak dan pengajaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk situasi dunia saat ini yang sedang dilanda oleh virus corona. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk menata hidup kami di situasi dunia yang terganggu oleh virus corona ini. Tuhan, kami mengharapkan dengan belas kasihan Tuhan hentikan dan menghadang supaya virus corona ini boleh berhenti. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk program kami di jemaat, Tuhan memberkati. Semua program kami bisa kerjakan dan kami boleh menata pelayanan, menyesuaikan diri kami dengan pelayanan maupun juga situasi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh anggota jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka di rumah tangga masing-masing. Tuhan membebaskan mereka. Darah Yesus Kristus menjadi tanda perjanjian, tanda kelepasan, tanda kebebasan bagi kami. Dan kami semua hidup dalam kelimpahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Pelayanan misi lintas budaya Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Pekerjaan Tuhan terus berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati keberadaan pemerintah Kutai Barat ini, pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, pemerintahan Republik Indonesia ini, Bapak Joko Widodo yang memimpin sebagai presiden. Tuhan urapi dan pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian doa kami. Dan pada akhirnya saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pegang teguh kepada janji Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu di rumah, diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Perbendaharaanmu diberkati Tuhan. Bapak hamba berdoa mentabiskan berkat ini dan memeteraikannya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.